Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahik Maizi, ujung NIM 138. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari poin-poin judul materi PKN yang dosen pembimbing dari Pak Agra untuk memenuhi tugas UAS saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga. Sebelumnya kita menjelaskan dari penjelasan Pancasila dulu. Nah, Pancasila itu dilambangkan dengan sebuah burung Garuda dan itu sebagai lambang negara juga Indonesia, di mana jumlah bulu pada masing-masing sayap itu berjumlah 17 helai, bulu pada ekor itu berjumlah 8 helai, dan juga bulu pada leher itu berjumlah 45 helai. Sebagai simbol tanggal kemerdekaan Indonesia, sebagaimana juga teman-teman tahu, yakni 17 Agustus 1945. Sementara ada 5 simbol pada perisai Garuda itu yang menggambarkan 5 sila Pancasila yang memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang mulai dikenalkan dan diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Sebagaimana juga teman-teman tahu, Pancasila artinya yang pertama terdiri dari dua kata, yakni panca dan sila. Arti panca artinya 5 dan sila adalah aturan. Jadi Pancasila adalah 5 aturan atau 5 sila. Oke, kembali lagi ke judul materi tentang pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di keluarga. Jadi Pancasila itu bukan sekedar lambang negara, tapi simbol jati diri bangsa Indonesia. Garuda melambangkan kekuatan dan kemerdekaan. Sementara 5 simbol itu sebagai perisainya mempresentasikan 5 sila Pancasila itu. Setiap simbol pasti memiliki makna, nilai kehidupan yang seharusnya hidup dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama anak mengenal nilai-nilai ini. Kenapa? Karena dari cara orang tua bersikap, berbicara, mengambil keputusan menjadi contoh nyata penerapan Pancasila itu sendiri. Dari keluarga, anak belajar tentang toleransi, keadilan, dan tanggung jawab. Jadi, Pancasila itu harusnya ditanamkan sejak sedini mungkin, yakni sejak di keluarga. Maka, anak tidak hanya hafal simbolnya saja, namun juga tumbuh dengan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa itu sendiri. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yang kedua, makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu setiap makna sila Pancasila itu mempunyai makna tersendiri. Seperti sila pertama Pancasila ini memiliki makna yang sangat dekat dengan kehidupan. Sila pertama mengajarkan keimanan dan toleransi antar umat beragama. Sila kedua mengajarkan kemanusiaan, empati, dan menghargai martabat sesamanya. Dan sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Sila keempat mengajarkan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sedangkan sila kelima yakni menuntun kita untuk bersikap selalu adil dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kelima nilai-nilai inilah bukan hanya sebagai teori saja, namun juga sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Pancasila menjadi bermakna ketika nilainya hadir dalam tindakan, bukan hanya dihafalkan sebagai pelajaran. Materi yang ketiga yakni Pancasila sebagai kesatuan utuh. Yakni Pancasila tidak hanya bisa dipisahkan antar silanya saja, karena itu saling berkaitan antara Pancasila dan silanya. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi landasan dalam penyusunan hukum dan kebijakan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila membimbing sikap dan perilaku warga negara itu sendiri. Sebagai ideologi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Sebagaimana juga teman-teman tahu, Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia beragam, baik dari adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Maka dari itulah, tugas Pancasila, manfaatnya ada Pancasila ini, yakni untuk menyatukan dari keberagaman itu sendiri. Jadi Pancasila itu menjadi arah bangsa agar tetap kuat, adil, dan bersatu dalam keberagaman.
Nomor 4, aturan hak dan kewajiban di keluarga. Nah, materi yang nomor 4 ini yakni keluarga memiliki aturan yang bertujuan menciptakan keteraturan dan keharmonisan. Setiap anggota keluarga juga memiliki hak seperti mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, serta kewajiban seperti saling menghormati dan bertanggung jawab. Dengan melalui aturan keluarga ini, seseorang belajar disiplin, menghargai orang lain, dan memahami arti tanggung jawab sejak dini mungkin. Keluarga juga adalah tempat sekolah pertama. Ibu juga mengajarkan bagaimana cara membentuk pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Materi yang kelima, aturan hak dan kewajiban di sekolah dan lingkungan. Sekolah dan lingkungan memiliki aturan yang harus dipatuhi tentunya, demi kenyamanan kebersamaan. Hak siswa adalah mendapatkan pendidikan dan rasa aman, sedangkan kewajibannya adalah mentaati aturan dan menjaga ketertiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus saling kolaborasi, saling berkaitan. Karena kedisiplinan itu bukan hanya paksaan, tetapi kesadaran untuk hidup tertib bersama orang lain. Materi selanjutnya yakni konsep norma serta hak dan kewajiban warga negara. Norma adalah aturan atau kesepakatan sosial yang mengatur perilaku masyarakat itu sendiri. Karena norma juga berfungsi menjaga keteraturan dan keharmonisan hidup bersama. Sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak dijamin oleh negara, namun juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum dan berkontribusi bagi masyarakat itu sendiri. Kesadaran terhadap norma mencerminkan kita tentang kedewasaan dalam hidup dan dalam bermasyarakat serta bernegara. Materi yang ketujuh yakni identitas diri di rumah, sekolah, dan masyarakat. Tentu, teman-teman juga ketahui, identitas diri itu terbentuk dari nilai kita sendiri, sikap, dan kebiasaan yang ditunjukkan seseorang dalam berbagai di lingkungannya. Cara seorang bersikap di rumah, sekolah, dan masyarakat itu mencerminkan dari karakter dirinya sendiri, dari karakter pribadinya sendiri. Identitas yang baik dibangun melalui konsistensi, perilaku positif, dan itu menjadi kebiasaan. Nah, mengenal diri sendiri ini adalah langkah awal menjadi awak pribadi yang bertanggung jawab dan bermakna bagi lingkungan di masyarakat dan negara. Materi ke-8 yakni identitas keluarga dan teman dalam keberagaman. Sebagaimana juga teman-teman tahu, Indonesia ini banyak beragamnya, adat istiadatnya, bahasanya, serta agama. Jadi setiap individu berasal dari latar belakang budaya juga, suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Perbedaan inilah yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita hargai. Karena setiap perbedaan itu bukan menjadi sebuah permasalahan, tapi menjadi bagaimana cara kita dengan perbedaan itu kita bisa bersatu. Nah, disinilah tempat peran dari Pancasila itu sendiri. Karena keberagaman tadi bukan penghalang tentang persatuan, tetapi menjadi fondasi setiap kekuatan bangsa. Materi ke-9, sikap menghormati dan melestarikan keberagaman. Menghormati keberagaman berarti menerima perbedaan dengan sikap terbuka dan toleran. Melestarikan budaya merupakan upaya menjaga identitas bangsa agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Seperti Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman ini. Arti Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, persatuan bangsa ini menjadi kokoh jika keberagaman itu dijaga dengan kesadaran dan rasa hormat dan saling menghormati. Baik, lanjut di materi ke-10, yakni lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI. Rumah dan sekolah adalah bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus kita jaga. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Cinta tanah air
dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Seperti menjaga lingkungan kecil dulu, berarti kita berkontribusi pada ketahanan bangsa. Artinya di lingkungan kecil itu di rumah kita sendiri dulu, barulah nanti kembali ke warga sekitar, baru juga nanti lingkupnya sekolah dan negara. Baik, lanjut ke materi ke-11, yakni lingkungan tempat tinggal dan kerjasama. Nah, berbicara tentang lingkungan, seperti tempat tinggal seperti RT, RW, dan desa itu membutuhkan kerjasama antar warganya, saling gotong royong. Itu menjadi mempererat hubungan sosial dan membantu menyelesaikan masalah secara bersama. Problem solving secara bersama-sama. Karena itu masyarakat yang kuat lahir dari kerjasama, bukan karena dari sikap individualismenya. Oke, lanjut ke materi ke-12, materi terakhir, yakni struktur wilayah NKRI dan gotong royong sebagai bela negara. Struktur wilayah NKRI dari mana juga? Desa, kabupaten, kota, kecamatan, provinsi. Itu merupakan bagian dari struktur NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan, mentaati aturan, dan aktif dalam kegiatan sosial itu merupakan wujud bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gotong royong, menjadi bentuk nyata partisipasi warga dalam menjaga keutuhan bangsa. Jadi dari setiap desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampailah ke negara Indonesia, itu menjadi struktur supaya setiap itu saling berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Jadi, bela negara itu tidak selalu dengan senjata, tetapi dengan sikap peduli kita, dengan taat aturan dan menjaga persatuan, itu sudah menjadi langkah awal kita dalam menjaga negara ini. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.